Halo bos, welcome back to my YouTube channel Zakaria Sidik. Oke, sekarang kita lagi main di tempat teman saya, salah satu teman saya, tempat kerja. Kita mau curhat lagi nih, tapi curhat yang kali ini mau ngejawab ada beberapa pertanyaan kan di kolom komen di video-video saya sebelumnya tentang mata minus, apa bisa pergi kerja magang di pertanian Jepang atau enggak. Udah, kita langsung ke orangnya aja ya. Ayo. Kita cari dulu orangnya ya. Mana dia? Oke, ini apa tonya? Halo. Wah, ini dia orangnya. Apa kabar bang? PSBB. Oh iya, salah. Iya, PSBB. Jadi jaga jarak ya, kaki bang, kaki. Ya udah nggak usah, udah tangan. Oke teman-teman. Nah sekarang saya udah dengan orangnya langsung ya. Kita sekaligus mau Siapa orangnya? dengan ini nih, yang kacamata nih. Iya. Kita mau sharing sekaligus ngasih jawaban juga ya untuk teman-teman di kolom komen yang nanya kalau kerja di pertanian Jepang itu minus bisa nggak? Nanti kita langsung tanya aja langsung ke orangnya. Oke, Bang, perkenalkan dulu Bang, silakan. Nama saya Ferdiansa. Ferdiansa. Asalnya sama yang buat konten ini. Kita sama-sama dari Kalimantan Barat ya teman-teman. Cuma ini yang di belakang ini nih, yang rame-rame ini banyak ya. Ada yang dari Medan, ada yang dari Lampung, ada yang dari Horas, Medan. Pontianak. Dari Pontianak juga sama. Langsung aja ke Bang Ferdi ini. Bang Ferdi kok bisa tertarik sih dengan pertanian Jepang itu gimana sih awalnya ceritanya? Ya karena memang dari dulu pengen niatnya ke Jepang sih. Niat ke Jepang ya. Cuma karena ya dari program magang kan kita nggak hanya belajar, juga kerja. Nah mungkin dari situ mikir ini jalan yang mungkin salah satu jalan ke Jepang yang mungkin bisa kita coba kita manfaatkan. Nah dan juga program itu kan baru di kota kita kan. Iya. Jadi akhirnya mencoba. Terus berkaitan dengan mata minus nih Bang. Awal mulanya tuh gimana nih, kan mata kita minus terus ikut coba pemagangan seperti ini, apalagi ini kan di pertanian nih. Apa dulu itu kayak pede nggak sih dengan kondisi kita gitu kan yang minus gitu kan. Kebetulan kan banyak juga nih teman-teman yang punya mata minus, terus banyak juga yang nanya mereka tuh pengen gitu ke Jepang gitu kan, kerja di pertanian Jepang. Gimana itu, bisa nggak? Itu menurut abang gimana tuh? Ya gimana ya, pertamanya ya kita tetap konsultasi kan, konsultasi dulu ya. Konsultasi ya, syarat untuk ikut magang kan juga yang namanya medical check up kan. Betul. Kesehatan kita luar dalam, dan juga mata, telinga, semua penyakit luar dalam juga diperiksa kan. Iya. Nah kebetulan pas saya daftar juga memang udah pakai kacamata. Dan saya tanyakan langsung bahwa pakai kacamata itu masih ada toleransi atau gimana. Jadi kita nanya dulu ya, kayak konsultasi ke kantor. Kira-kira kalau kita minus itu ada toleransi, ada harapan atau enggaknya gitu ya. Kan katanya sih kalau di Indonesia kan kebijakan, maksudnya persyaratan untuk ikut jadi pemagang itu juga ditentukan dari siapa yang punya pihak penyalur. Pihak penyalur juga, dari terutama yang dari Jepang, karena Jepang kan penerima, dari LPK kan penyalur dari Indonesianya. Nah mungkin dari situ ya sebenarnya juga dicek mata sih, ada cek mata juga ya. Mata juga, dan kebetulan ya tahun lalu belum nambah. Maksudnya gitu ya. minusnya belum makin parah. Kalau boleh tahu nih, biar teman-teman tahu, waktu pas Bang Ferdi ini daftar itu kadar minusnya berapa itu? Saya minus 3. Minus 3 ya. 3. Jadi gitu ya teman-teman, mata minus juga bisa ya sebenarnya ya ikut program magang ke Jepang. Contohnya kayak Bang Ferdi ini, waktu pertama kali dia daftar itu kondisi matanya sekitar minus 3 ya. Yang separuh minus 3, yang satunya
minus 2,5. Mungkin ada teman-teman yang sekitaran segitu ya. Jadi jangan putus harapan gitu Bang ya. Iya, benar. Karena ya mungkin dari tiap daerah ya. Iya. Tiap LPK juga punya kebijakan. Mm-mm. Nah, mungkin karena kita LPK swasta ya. Iya. Kalau dari IM kan mungkin Lebih seleksinya ketat, lebih gitu ya. ketat. Jadi Apa? kalau IM tuh ibarat kata tuh minta yang sempurna lah gitu ya. Iya, mungkin mendekati sempurna. Mendekati Karena sempurna. ya, Sempurna kita- milik Allah ya Allah. Sempurna itu merek rokok kan. Sampurna. Iklan nih. Kita nggak di endorse ya. Kita nggak di endorse. Ya mungkin dari kebijakan penyalur lagi ya, penyalur dan penerima. Ya mungkin dari situ. Mungkin dari pihak penyalur juga kan sudah ada istilahnya percakapan terlebih dahulu ya dengan penyalur yang di Jepang gitu Bang, ya. Intinya tetap dikonsultasikan apa masalahnya ya, karena kita kan sebelum berangkat, sebelum dites, sebelum apa pasti tetap Ada diskusi. Timer. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi setiap LPK itu ada kemungkinan punya kebijakannya masing-masing. Dan kalau misalnya untuk teman-teman sekalian yang nonton video ini atau yang penasaran atau yang punya pertanyaan tentang mata minus, itu bisa didiskusikan langsung ke lembaganya gitu ya. Iya, benar. Jadi setiap lembaga itu kan berbeda-beda. Ada yang membolehkan, ada yang enggak. Tapi ada tapinya nih. Kalau misalnya yang membolehkan pasti ada ketentuan tersendiri, ya Bang ya? Iya, benar. Kalau kemarin informasi yang Abang dapat ini ketentuannya apa aja tuh terkait mata minus, atau misalnya kah kalau misalnya kerja itu harus ngelepas kacamata atau bagaimana gitu kan pasti ada rundingan, itu kira-kira gimana? Ya mungkin itu juga salah satu masuk ke persyaratan sih. Karena Persyaratan kan kita ya di LPK kan banyak programnya kan. Betul. Nah, mungkin kalau di pertanian kan ya mungkin ya nggak terlalu memperhatikan kemampuan mata kita lah. Mungkin nggak terlalu dianu kan. Lebih ke kekuatan fisik gitu ya, mungkin, ketahanan dan kekuatan tesnya fisik juga gitu ya. kan kebanyakan tes fisik kan. Iya, tes betul fisik sekali. dan sama tes utamanya bahasa Jepang kan. Bahasa Jepang Nah, dan fisik gitu ya. Mungkin yang kerjaan konstruksi kan lebih banyak pakai penglihatan sama Kejelian kerja fisik mata juga gitu ya. Sama mungkin ya kayak gitulah. Mungkin pertimbangannya di situ. Untuk kondisi kalau misalnya kebetulan kita udah di Jepang ya teman-teman. Iya. Pada saat kerja itu gimana? Apakah kita membuka kacamata gitu kan, atau boleh gitu kan menggunakan kacamata, itu gimana sepengalaman Bang Ferdi? Saya ya kemarin awal kerja ya kita pakai kacamata kan. Iya. Saya pakai kacamata kan. Iya. Saya pakai kacamata, cuman karena risih. Iya. Karena Terganggu ya. terganggu mungkin karena kacamata saya yang dulu itu agak kendor. Jadi kita gerak sedikit kayak mau jatuh, jadi kebanyakan benerin ini. Iya, jadi kayak istilahnya kayak membuang waktu ya gitu ya. Dan ternyata tanpa kacamata pun saya ya fine aja. Oh kerja, gitu. Ya nggak amat sih, maksudnya masih bisa tertangani ya, kerjaan masih bisa kita handle gitu ya. Ya. Nah jadi gitu ya teman-teman. Kalau misalnya untuk teman-teman yang belum parah dan memang mau kerja di pertanian Jepang, kondisinya kita minus, kalau misalnya dengan kondisi tidak menggunakan kacamata kita masih bisa beraktivitas secara normal, dan pekerjaan pun dirasa masih bisa nyaman ya Bang ya. Iya benar. Masih bisa nyaman melakukan pekerjaan tanpa menggunakan kacamata, itu masih ada kemungkinan kita bisa berangkat kerja magang di pertanian Jepang. Iya, terlebih lagi harus kita mengingat yang disepakati ya dengan LPK seperti itu. Ini kebetulan kita pernah satu perusahaan juga ya Bang ya. Karena Karena ada satu hal ada beberapa hal yang karena kita harus sama terus jadi pisah. enggak. Kita harus bercerai ya, pisah ranjang. Tapi di sini kita di ranjang yang sama nih. Jangan dong. Ya udah. Udah malam juga. Sekarang pukul berapa nih? Sekitar pukul 9:30 ya. Iya, jangan pukul-pukulan. Pukul-pukulan nggak apa-apa. Saudara-saudara nih. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Untuk teman-teman yang ya penasaran atau punya mata minus, masih nekat pengen ke Jepang,
dikonsultasikan aja Iya, dulu gitu ya Bang benar. ya ke pihak LPK-nya, terus itu kan nanti kita ada masalah kita harus cari solusinya. Iya, jangan pernah nyembunyiin apa ya masalah. Maksudnya ya kayak gini kan, ya mungkin bisa dibilang cacat fisik ya, Iya betul, karena sulit disembunyikan. sulit disembunyikan pertama. Pada saat kepepet Disembuhkan bisa juga sulit juga ya. Pada Rata-rata saat kan- kepepet juga bisa ketahuan gitu kan ya. Jadi intinya apapun masalahnya tetap konsultasi. Diskusi ya penting ya. Diskusi. Karena kan ya menyalurkan ingin mereka. Iya betul. Mereka butuh kayak gimana ya, kita harus memenuhi kriteria mereka kan. Betul. Ya kalau memang masih niat. Iya. Ya, intinya jangan berkecil hati aja. Iya, untuk teman-teman yang punya matanya minus, jangan berkecil hati deh. Bisa ke Jepang, asalkan kita bisa diskusi ya. Iya. Jangan ego ya. Tiba-tiba misalnya ketemu salah satu LPK, oh nggak bisa. Lalu kita menjudge bahwa kita yang minus itu nggak bisa gitu pergi ke Jepang. Bukan seperti itu ya. Mungkin ada satu LPK yang tidak mengizinkan menggunakan kacamata, tapi ada beberapa LPK lain yang bisa pesertanya menggunakan kacamata dengan keadaan tertentu ya, masih bisa melihat pada saat tidak menggunakan kacamata kan, karena minus itu ada kadar-kadarnya ya Bang ya. Iya, maksudnya iya sih. Tingkat kerusakannya. Ya. Tingkat kerusakannya itu ada ya teman-teman. Kan ada yang rabun jauh, rabun dekat. Kayak kita kan masih paling ya rabun jauh ya. Karena udah rabun dekat kan itu lansia ya. Oh iya. Dari 40 ke atas mungkin ya orang udah mulai jarak pandang dekat, kayak baca buku itu kan kayak orang tua gitu kan. Kacamatanya udah beda. Nah, mungkin kalau kayak gitu kan ya udah parah ya. Iya. Dan juga kalau kerusakan yang jarak pandang jauh itu, nah ada satu lagi yang silinder. Ya silinder. Nah itu kan silinder kan juga pengaruh sih, pengaruh banyak. Kalau silinder malah lebih parah. Tingkat kerusakan matanya lebih tinggi malahan ya. Iya, sama satu lagi yang kita nggak bisa melihat garis lurus itu. Itu bukan silinder? Silinder ya sama sih, tapi kok silinder parah itu ada beda nama lagi. Kalau nggak salah ya. Iya. Nggak salah ya. Kalau kita selama ada silinder masih kecil tuh kemungkinan kayak kita ngelihat cahaya itu dari jauh pecah gitu ya, blur gitu. Jadi kayak kok kita ngeliat itu kayak kamera kita blurin kan, lampunya kayak bentuk bintang. Oh iya. Jadi lebih berbentuk gitu ya, enggak sempurna gitu ya. Iya. Efek dari silinder ini mungkin kayak gitu ya. Iya. Karena kita udah pandangan kita udah kurang iya. Jauh. Ya kayak gitu lah. Iya, jaringan di dalam mata itu udah itu. Wah, itu udah bukan kita ya. Iya, itu udah bahasa medis ya. Medis ya. Tapi ini teman-teman, kita punya satu teman yang kondisi keadaan matanya silinder juga ada ya. Teman kita satu angkatan. Ya. Dia ada di daerah Bandosi. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita mau ngobrol bareng juga dengan dia. Kebetulan ini Bang Ferdi yang minus. Udah ada ini contohnya, dan dia bisa sampai ke Jepang itu bisa. Dan silinder juga bisa ke Jepang. Tapi itu ya, kita harus memperhatikan beberapa faktor yang saya sebutkan sebelumnya kayak gitu. Ya kayak gitu sih. Jadi kerjaan gimana nih, enak nggak di sekarang? Ya dibanding yang dulu ya mungkin lebih ringan sih, lebih ringan. Yang dulunya kita kerjaan diporsir ya. Ngerti sendiri lah. Mungkin di video-video sebelumnya udah pernah cerita ya. Nah, saya juga pernah singkat. Pernah masuk kan di video. Yang panen itu hakusai. Oh iya, hakusai ya. Ada masuk. Dulu panenannya hakusai. Iya. Ya, nanti yang udah pernah ke Jepang udah ngerasa kan beratnya hakusai. Mungkin yang belum ke Jepang ya timbang-timbang aja sayur kol 3 atau 4 itulah. Kemarin waktu tes mata itu gimana waktu MCU? Pakai kacamata nggak waktu MCU? Pas kalau kalau sekarang kan udah modern. Udah modern kan, udah kayak alat gitu. Kalau yang sekarang VR. Oh iya. Nah, jadi katanya
kita pakai kacamata pun nggak apa-apa, Mm-mm. karena kita ketahuan apa Kerusakan mata. kerusakan kita tuh nambah apa enggak walaupun pakai kacamata. Hmm. Sama juga di Jepang. Ini kebetulan saya buat kacamata satu di sini. Oh, ini kacamata yang baru ya, soalnya dulu kan yang memanjang gitu ya. Dulu ada Mana kacamata yang dulu mana? mana ya? Jadi ini ada sejarahnya juga. Ini mudah patah kalau nggak salah ya. Iya, retak karena apa kemarin? Ini kacamata yang dari Indonesia ini. Ini yang pernah dipakai dari Indonesia. Udahlah, Terus jangan di-endorse. Sekarang udah ganti kacamata. Hmm. Laga dia bergaya, dia udah di Jepang ya kacamatanya. Ya enggak juga sih. Kacamatanya ini tangkainya lebih tipis gitu kan. Mm-mm. Coba dibawa ke kebun patah. Ya enggak. Kebetulan aku kerja enggak pakai kacamata karena aku masih mampu ya. Masih bisa melihat dengan jelas ya. Karena kita kan kerja siang hari. Kalau orang rabun jauh kan kelemahannya di malam hari. Oh, makanya gitu. orang Iya, bilang iya. rabun ayam kan. Oh iya. Nah, Iya. jadi kelemahan orang rabun jauh ya rata-rata pas malam hari. Berarti ini ya, ada sebuah keuntungan nih teman-teman antara kita berdua nih. Kayak kita ini kan dapat jobnya itu di program pertanian yang 3 tahun. Jadi kalau program kita ini kan 3 tahun ini lebih cenderung kerjanya ya siang gitu ya Bang ya. Ya, siang. Kan ada beberapa program ya seperti program 1 tahun yang saya tahu ya. Itu termasuk juga LPK penyalur kami itu ada melakukan penyaluran juga yang program 1 tahun itu menurut cerita dari teman-teman yang pernah melakukan itu ada kerja malam gitu Bang ya. Iya, Zangyo. Zangyo. Namanya Jadi Zangyo. ada kerja malam dari sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 2 malam sampai siang gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang matanya minus lebih disarankan jangan ikut yang program-program lebih singkat ya gitu ya. Iya, Maksudnya mungkin, yang kerja malam gitu ya. Mungkin ya bisa aja kalau memang diperbolehkan kita pakai kacamata dan juga bos yang penerima di sini Bisa kita, menerima. ngerti kondisi kita, kacamata ya nggak apa-apa. Ya udah, ya tetap lanjut. Tapi kalau memang dari pihak sini dari keberatan, pihak kita penyalurnya udah keberatan, iya. mungkin ya kita coba yang lain lah. Gitu. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Dan ada juga beberapa teman-teman kita cewek menggunakan kacamata juga bisa berhasil magang ke Jepang ya teman-teman. Tapi programnya bukan pertanian ya Bang ya. Iya, bukan. Ada yang pengolahan makanan, ada yang pabrik roti dan restoran ya. Iya. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Untuk kalian yang udah nanya-nanya, terima kasih pertanyaannya. Bagus banget pertanyaannya dan ini kita udah dapat jawabannya. Yeah. Untuk teman-teman sekalian ya jadinya yang pengen tetap maksain ke Jepang dengan kondisi minus, jangan putus harapan aja deh ya Bang ya. Yeah, saran-sarannya apa nih Bang, tips-tipsnya kalau misalnya kita minus terus tetap pengen ke Jepang dengan kondisi mata minus gitu, apa yang harus dilakukan misalnya di LPK atau bagaimana lobbynya gitu menurut pengalaman pribadi gimana? Kalau saya ya, mungkin ada yang lebih parah mungkin ya, minusnya dibanding saya. Mungkin saran saya sih kalau masih bisa dirubah ya, ini kan karena cacat mata ini kan bukan cacat mata permanen. Iya. Masih bisa tekan ya, tingkat kerusakannya bisa ditekan masih ya. bisa diturunkan lah. Ya kan sekarang dokter-dokter punya ilmu yang lebih, ilmu tenaga dalam. Enggak, ilmu kedokteran lah ya. Iya. Terutama spesialis mata kan. Spesialis. Pasti mereka punya saran makan yang bergizi, yang vitamin A atau gimana, yang untuk berfungsi untuk menjaga sel-sel saraf mata kita. Ya pasti yang udah rabun jauh kayak saya pasti ngalami, udah tahu rasanya gitu ya. Pernah lah googling ibaratnya kan, nyari gimana sih cara nyembuhin mata, cari solusi gitu ya. Cari solusi. Ya kan dari hal yang termurah kita nyari makanan yang bergizi. Betul. Nyari yang gimana ya, murah tapi
berhasiat gitu. Oh, iya, murah. Sampai yang Murah paling- berhasiat. Kalau ada teman-teman mahasiswa ini pasti ngerti banget ya. pasti ngerti lah. Buktinya saya gagal. Karena saya nggak konsisten, itu salahnya. Sampai yang paling mahal, yang mahal kan itu operasi lasik ya, namanya lasik mata. Nah itu kan, wah itu cukup Memakan biaya. Memakan biaya ya. Bisa beli motor ninja mungkin. Bisa beli motor ninja loh, operasi. Untuk operasi ya, ya segitulah mahal loh. Jadi yang saran saya, yang punya mata yang Minus. minus maupun yang belum minus, Iya. jagalah kesehatan matanya. Yang udah minus, yang masih belum parah, dijagalah kesehatannya biar nggak lebih parah. Nah gitu ya teman-teman, kalau masih mau nekat pengen ikut program pemagangan, jadi lebih baik sebelum tes kalau bisa ya. Iya, sebelum tes kalau bisa cek kesehatan matanya sendiri. Kalau nggak pede kan ya tetap ada ya tiap kota ya. Iya. Balai pengobatan mata tetap ada kan, ataupun klinik-klinik yang khusus penanganan Mata, dokter spesialis mata. Nah, spesialis mata itu tetap ada kan, tetap ada tes mata. Jadi ya coba aja cek dulu, coba aja kayak gimana, atau kalau udah pede coba lagi ke LPK konsultasi dengan pihak kantornya. kantor. Ini kebetulan yang nanya sih baru yang ini sih, yang minus. Nah, Kalau yang silinder belum ada, tapi kemungkinan nanti kita akan coba bikin juga ya video tentang silinder ya. Kalau misalnya ada waktu libur nanti pas ketemu dengan teman saya, itu nanti kita bikin juga. nih. Itu yang matanya silinder itu, kalau teman-teman semua sering nonton channel YouTube saya yang di jalan-jalan, itu dia yang pakai baju Gojek. Nah itu dia. Iya benar. Itu yang pakai baju Gojek, itu teman saya yang matanya silinder dan dia berhasil juga ke Jepang kayak gitu. Besok panen apa nih Bang? Lagi sibuk apa nih? Ya sekarang sih nasu ya. Nasu ya, terong. Lagi sibuk terong nih. Nasu sama kebetsu. Sama kebetsu ya. Satu hal yang mesti perlu kita sampaikan ke Iya. para pemagangnya. Kita di sini dituntut kerja. Iya. Jadi kadang walaupun ada kesempatan, ada festival budaya atau gimana, kita nggak sempat, jangan kecewa karena kita di sini juga dituntut kerja dan belajar. Belajar bukan berarti kita hanya belajar tentang Jepang ya. Iya. Karena kita fokusnya ke kerja ya. Iya. Lebih utamanya gitu kerja. Karena pemagangan kerja, bukan kita sebagai studi banding atau gitu ya. Kita bukan tour. Ryugakusei ya. Bukan sekolah bahasa asing ya. Kalau sekolah bahasa Jepang itu mungkin bakal pasti dipelajari. Nah, jadi itu yang kita bisa sampaikan ke para calon pemagang maupun yang udah jadi pemagang ya di sini ya, pasti ngerti lah. Iya. Nah, jadi kadang apalagi yang pertanian ya. Iya. Pertanian ya kayak gitu rasanya. Hujan kehujanan, panas kepanasan. Mainichi shigoto desu. Mainichi shigoto desu. Jadi kayak gitu teman-teman. Untuk teman-teman yang di Indonesia, kalau nengok pertanian Jepang kok kayaknya kalau di channel YouTube teman-teman yang udah bikin YouTube itu kelihatannya kayak menarik ya Bang ya. Menarik. Tapi nanti kalau kalian udah merasakannya, lulus misalnya ya, kalian udah lulus dengan kelebihan dan keterbatasan kalian gitu kan, udah sampai ke Jepang, nanti ada saatnya juga jenuh gitu ya. Iya, tetap. Iya, tetap ada rasa jenuh. Namanya manusia kan. Iyalah. Sifat alaminya begitu ya. Iya. Tapi ya apapun hasilnya itu yang kita pilih ya enggak? Iya, benar. Contohnya kayak Bang Ferdi ini kan dia nggak punya basic nggak ada ya Bang ya di pertanian ya? Banget. Malah banget dia ini, Bang Ferdi ini dia nggak punya basic sama sekali tentang pertanian. Kayak di video saya sebelumnya ya, tentang curhat yang keempat. Nah, itu kan yang nggak punya basic. Nah itu kan ada juga tuh saya sampaikan tentang kalau nggak punya basic apa bisa pergi ke Jepang. Bisa banget. Contohnya kayak Bang Ferdi ini, dia dulu sekolah lebih lebih seneng ke bahasa ya Bang ya. Iya. Bahasa dan sastra gitu ya. Bahasa ya enggak juga sih, maksudnya mungkin dari SMP SMA mungkin tertariknya ke bahasa, mungkin
pas saya pernah kuliah Mm-mm. itu malah nyimpang ya, Mm-mm. malah ke jurusan teknik, Teknik ya. walaupun mulai nggak minat, akhirnya coba kesini dan ya programnya akhirnya masuk pertanian ya. Mm-mm. Dia ini lebih suka dengan bahasa, pernah kuliah di teknik, larinya pernah kuliah di teknik loh teman-teman. Nah, jadi simpang Larinya ke pertanian. Nah. Itu benar-benar nggak punya basic sama sekali, kalau bisa dikatakan nol ya bang ya. iya nol, ya nggak nol juga Iya sih. nggak nol amat. Pernah bantuin ibu Iya, apa berkebun mindahin gitu ya. bunga, kan. Iya. Tapi kalau untuk skala budidaya komersil gitu benar-benar nggak Iya, benar-benar ilmu saya nol ya. nol di situ. Tapi nah itu kayak banyak juga nih bang di kolom komen ini yang nanya, kalau misalnya ke Jepang itu nanti diajarin ndak gitu kan pekerjaannya. Lebih seringnya sih kita diajarin ya dengan Ya pastilah. senpainya. Ya pastilah. Pertama ya dari saco lah, Hmm. kan. Karena setiap saco, Mm-mm. setiap bos itu punya caranya masing-masing kan. Punya caranya masing-masing ya. Nah, dari ibaratnya cara nanam, Mm-mm. cara perawatan, Panen. sampai panen, sampai juga beres-beres apa, maksudnya pembersihan lah Mm-mm. lahan gitu kan. Ya tetap ada caranya masing-masing kan. Mm-mm. Nah, itu pasti satu persatu ya diajarin. Hmm. Ya sama kayak kehidupan lah. Iya. Bayi kalau nggak diajarin merangkak ya Iya betul, nggak bakalan bisa jalan. kan. Nah, kayak gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk kalian nggak perlu ragu lah, yang misalnya nggak punya basic. Kalau Iya. misalnya nekat niat memang pengen berjuang gitu di negeri orang, ya boleh-boleh aja gitu. Iya, benar. Tapi kita harus tahu konsekuensinya ya bang ya. iya. Di Jepang itu Jepang itu tak seindah bunga sakuranya guys. Iya. Kayak gitu. Tidak dilihat tapi kalau dirasakan ya cukup Seperti bunga mawar gitu ya, berduri ya. pedas-pedas. Pedes. Apalagi kayak kita dua ini dulu kita pernah satu tempat tinggal berapa bulan kita? Sekitar 8 bulan ya. Iya, bro. 8 bulan. Nah, jadi kita pernah tinggal kerja bareng sekitar 8 bulan. Tahu pahit manisnya kerja bareng. Sekarang kita racing. Wih, gayanya racing ya, kerjaan mau ya racing. Ya gak racing sih, maksudnya masih satu program cuma udah Beda tugas bos gitu ya. Beda apa? Saco. Ya walaupun kita nggak jauh juga ya. Tetanggaan ini sudah. Tetanggaan sebenarnya. Ya paling kalau naik motor yang nggak sampai 5 menit. Nggak sampai lah pakai sepeda aja 5 baru menit. digas aja nggak perlu sampai gigi 3 udah udah sampai mungkin. Jadi gitu teman-teman, udah panjang lebar, udah berapa menit ini? Oh, udah sekitar hampir setengah jam. Kita ngobrol-ngobrol santuy tentang keadaan mata minus untuk berangkat magang ke Jepang. Itu bisa-bisa aja. Yang penting kalian ikhtiar dan jangan membohongi jangan menyembunyikan apa yang kalian punya. Maksudnya kekurangan maupun kelebihannya lebih terbuka aja gitu ya. Iya. Dan jangan lupa diskusi gitu. Iya, tetap. Jadi kayak gitu aja dulu teman-teman untuk video kali ini. Ini sedikit untuk untuk menjawab ya. Kan ada di teman-teman di kolom komen itu supaya nggak penasaran, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat nih untuk teman-teman calon pemagang ke Jepang. Kebetulan lagi booming juga ini. Masalah magang ke Jepang ini lagi booming banget di Indonesia karena sekitar tahun 2018 itu kan lagi pembukaan besar-besaran ya. Iya sih. Untuk pemagangan atau tenaga kerja asing dari luar untuk masuk ke Jepang, terutama kayak dari Indonesia itu juga diperlukan banget. Itu lagi booming banget, dan untuk teman-teman yang menonton video ini mudah-mudahan ini bisa jadi sumber informasi ya Bang ya. Ya, sumber informasi, dan juga kita juga sebagai pemagang bisa sharing ilmu. Iya. Bisa sharing ilmu. Nanti mungkin ada beberapa lagi yang kita mau sharingkan. Oke, sampai di sini aja dulu. Terima kasih banyak Ferdi. Akhirnya ketemu juga ya sama orang ini ya. Udah Nanti- lama lo gak pernah main ke Apato. Yang udah lama nggak main ke sini, ini ada maunya aja. Nanti kita mau bikin video lagi ya dengan Bang Ferdi ini yang Aduh. 10 mang. Siap. Padahal dia udah dapat, kita yang belum. Belum kok. Masa belum? Hah? Belum Ini dicek. bohong. Sudah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.